warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Dan kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara online dikarenakan pandemik virus corona yang mengharuskan kita tetap di rumah dan harus menjaga jarak. Walaupun begitu, bukan berarti kalian bisa seenaknya saja mengikuti pembelajaran online ini. Karena di sini Ibu pun akan mencatat kehadiran kalian lewat nanti tugas-tugas yang akan Ibu kasih kepada kalian. Dan di dalam tugas itu ada batasan waktu kapan kalian harus mengumpulkannya ke Ibu. Dan bila nanti ada siswa yang mengumpulkan jawabannya melebihi batas waktu yang Ibu tentukan, Ibu anggap siswa itu terlambat mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Supaya kalian tetap merasa disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab walaupun pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dan secara online. Nah, Ibu langsung mulai saja. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas teks prosedur. Yang akan Ibu bahas di dalam teks prosedur ini ada 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Yang keempat, ciri-ciri teks prosedur. Yang kelima, macam-macam teks prosedur. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketujuh, macam-macam kalimat dalam teks prosedur. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara ataupun tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, itu dia pengertian dari teks prosedur. Untuk tujuannya sendiri, tujuan teks prosedur adalah untuk mempermudah pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks prosedur tersebut. Nah, untuk yang ketiga, Ibu akan membahas struktur teks prosedur. Nah, di dalam penulisan teks prosedur ini terdapat 3 struktur. Yang pertama ada bagian tujuan, yang kedua ada bagian material, dan yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Nah, untuk bagian yang pertama itu kan bagian tujuan. Bagian tujuan ini berisi tentang tujuan dari tata cara ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu. Dan bagian kedua ada bagian material. Bagian material ini berisi tentang alat-alat atau bahan yang akan digunakan dalam proses membuat atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada bagian langkah-langkah, itu bagian yang ketiga. Bagian langkah-langkah ini berisi tentang tata cara atau langkah-langkah dalam pengerjaan sesuatu yang dilakukan. Bagian ini juga disebut bagian inti teks prosedur. Nah, lalu Ibu akan membahas yang keempat,
Yang keempat itu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 4 macam. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Nah, untuk yang kelima, Ibu akan membahas macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ini ada 3 macam. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Nah, untuk yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini berisi tentang langkah-langkah yang sederhana. Biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah-langkah dalam melakukannya. Contohnya pada saat kita akan membuat mie instan dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Teks ini menjelaskan langkah-langkah atau melakukan sesuatu hal yang penyajiannya secara detail dan urut. Contohnya itu pada saat kita akan membuat KTP, pada saat kita akan membuat SIM, dan sebagainya. Lalu untuk yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini berisi tentang langkah-langkah dalam membuat sesuatu dan tidak terlalu rumit, dapat dipahami dengan mudah. Contohnya, pada saat kita membuat akun Gmail, pada saat kita membuat akun Instagram, dan sebagainya. Nah, itu dia macam-macam dari teks prosedur. Lalu Ibu akan lanjut membahas yang keenam, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada 4. Yang pertama ada konjungsi temporal. Yang kedua ada kata kerja imperatif. Yang ketiga ada verba material dan verba tingkah laku. Dan yang keempat ada partisipan manusia. Dan di sini Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu konjungsi temporal. Di dalam teks prosedur juga banyak ditemukan adanya kata konjungsi temporal ataupun kata penghubung, menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis. Dan yang kedua, ada kata kerja imperatif. Pada teks prosedur juga banyak ditemukan kata kerja imperatif. Adanya kalimat imperatif, adanya kalimat perintah, serta larangan yang perlu ditaati untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga ada verba material dan verba tingkah laku. Yang dimaksud verba material ialah sesuatu yang fokus pada tindakan fisik saja,
Sementara verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan menggunakan suatu ungkapan. Nah, yang keempat ada partisipan manusia. Partisipan manusia ini hanya manusia saja yang menjalankan dalam acuan teks prosedur tersebut. Nah, itu dia kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu, Ibu akan membahas yang terakhir. Yang terakhir itu ada macam-macam kalimat dalam teks prosedur. Nah, macam-macam kalimat ini dibagi menjadi 3 kalimat. Yang pertama, kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Nah, untuk yang pertama, kalimat imperatif ini berisi perintah yang berfungsi meminta ataupun juga melarang agar seseorang tidak melakukan hal di dalam teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini berisi tentang pernyataan atau kalimat ini berfungsi memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Dan yang ketiga, ada kalimat interrogatif. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang berisi tentang pernyataan, berguna untuk meminta informasi terkait sesuatu hal. Nah, mungkin itu saja pembelajaran tentang teks prosedur untuk hari ini. Dan Ibu tidak akan lupa setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengirim tugasnya kepada ketua kelas dan ketua kelas akan menyampaikannya kepada kalian semua. Dan perlu diingat, di dalam tugas tersebut sudah ada batasan waktu kapan terakhir tugas itu harus dikumpulkan. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua dan semoga masa pandemik virus corona ini segera berakhir supaya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.